Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Maresti Utami dengan NIM 8810201018. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Yamin SAG, SIP, MAG dan Bapak Muhammad Agil Munawar, SPD, MPD. Pernah nggak sih kita kepikiran, sebenarnya dalam Islam itu kita sebagai peserta didik punya peran apa saja sih? Apakah kita cuma sekedar belajar? Atau sebenarnya ada tanggung jawab yang lebih besar dari itu? Nah, maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam, mulai dari pengertian, peran, sampai ke adabnya. Jadi, simak sampai selesai ya. Nah, yang pertama-tama, mari kita lihat apa sih pengertian dari peserta didik itu? Nah, kalau kita lihat, peserta didik secara umum adalah seseorang yang sedang menjalani proses belajar. Namun, dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya dipahami sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai manusia yang sedang berkembang secara menyeluruh. Nah, apa sih yang disebut dengan berkembang secara menyeluruh? Berkembang secara menyeluruh di sini adalah perkembangan yang meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Kemudian, mari kita lihat hakikat peserta didik dalam Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam, peserta didik dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi dasar atau fitrah sejak lahir. Nah, setiap manusia itu memiliki potensi kebaikan dan juga kemampuan untuk berkembang. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya pendidikan dan lingkungan yang mendukung. Disinilah pentingnya peran pendidikan dalam mengarahkan potensi tersebut ke arah yang positif. Jika kita kembali ke pertanyaan di awal, apa sih peran peserta didik itu? Nah, ternyata peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima ilmu. Dalam Islam, peserta didik juga berperan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang artinya kita itu dituntut untuk aktif, mau berpikir, bertanya, dan juga berusaha memahami ilmu, bukan hanya sekedar menghafal. Selain itu, peserta didik juga memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mari kita lihat karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan bimbingan. Dan yang ketiga, memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, setiap peserta didik tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Pendekatan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Sekarang, mari kita lihat tujuan pendidikan Islam bagi peserta didik. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang utuh atau insan kamil, yaitu manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik, beriman, dan mampu mengamalkan ilmunya. Nah, dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik tetapi juga pada pembentukan karakter, yaitu antara nilai akademik dan juga karakternya akan seimbang. Selain belajar, dalam Islam peserta didik juga memiliki adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, bersikap sopan. Permisi ya kek, Kira izin lewat, mau ambil mainan di sana. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
keempat, menjaga niat agar tetap ikhlas. Adab ini sangat penting karena dalam Islam, ilmu tidak hanya dinilai dari seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi juga dari bagaimana kita bersikap. Dan kemudian, adapun quotes yang mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dengan adab, ilmu akan bermanfaat. Tanpa adab, ilmu hanya akan menjadi racun. Nah, maka dari itu, peserta didik harus dituntut memiliki adab yang baik agar ilmunya juga dapat diterapkan secara baik. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. National Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Nah, ada dua jenis penyakit mental, yaitu anxiety disorder dan depression disorder, yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang. Karena mereka terekspos secara berlebihan ke sosial media, sehingga mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Di era sekarang, peserta didik menghadapi berbagai macam tantangan seperti pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, dan juga perkembangan teknologi. Hal seperti ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan juga berperilaku. Oleh karena itu, kita sebagai peserta didik perlu memiliki pegangan nilai agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Sebagai kesimpulan, peserta didik dalam pendidikan Islam bukan hanya sekedar orang yang belajar, tetapi individu yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Kita dituntut untuk mengembangkan ilmu, menjaga akhlak, serta mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.